Oke, kita sekarang ada di Berkeley Platz atau yang biasa disebut Berkeley Square ya, tempat di mana banyak jalan bersatu dan seperti ada tamannya. That's a square. So in German it's a Platz. So this is the market at the Berkeley Platz. Buah-buahan dan sayuran segar, keju berkualitas tinggi, bunga yang indah, dan rotinan segar menjadikan Berkeley Platz salah satu pasar di Zurich ini menjadi tempat yang perlu untuk dikunjungi. Di tempat ini, Arjuna mengajak Anda berbelanja berbagai produk segar sepanjang tahun. Kita sangat beruntung datang di hari Selasa karena mereka hanya Selasa dan hari Kamis jam 6 pagi sampai jam 11 siang. So, cepet-cepetan habis. Biasanya cepet habis. Yang sangat menarik mata saya adalah this. Ini adalah the real, kita sebutnya leeks. Saya jujur, saya tidak tahu bahasa Indonesianya dan saya yakin sebenarnya di Indonesia itu tidak ada. Leeks ini sangat berguna untuk membuat stok ya. Kaldu, seperti kaldu ayam, kaldu sapi, terutama untuk restoran-restoran upscale. Keju adalah salah satu komoditi andalan negara Swiss. Hingga saat ini, ada lebih dari 450 jenis keju yang terkenal dari berbagai daerah di Swiss. Keju ini juga dapat kita temui di berbagai pasar yang tersebar di Swiss. So, guys, jadi ini tiga ini adalah Swiss cheese, asli dari sini, Switzerland. Ya. Kita di Indonesia masih bisa menemukan Gruyere cheese. Tetapi biasanya sudah cut lebih kecil ataupun dia lebih thin slice. Karena mereka bagus untuk dilelehkan, melting ya. So I want to have 100 gram of this. This one? Yeah. Guys, this is one of my favorite because it's a higher class of blue cheese ya. Gorgonzola lebih bagus kualitas daripada sekedar blue cheese. Dan di negara kita, di Indonesia, biasanya dia lebih kering dan crumble ya. I want to have that. Alright, how much do I owe you? That's 9 francs and 10, so let's make this 9. 9, thank I'm you. gonna put it in the bag for you. Thank you. Aye, aye. Thank you, sir. Thank you. And have a good day. Thank you. Appreciate. Nah, jadi dapat ya. Tadi ada 140 gram saya beli Gorgonzola at its best, dan 100 gram dari Le Gruyere, Swiss cheese at its best. Permisi, orang Indonesia? Ya, Ya, ya. suami saya juga orang Indonesia. Oh ya? Ya, Siapa namanya? Marlene. Marlene. Ya, Juna. Juna. And Putra, namanya Putra Baruna. Putra. oh, there you go. Iya. Ya, betul. So, suami orang Indonesia dari? Asli Jepara. Wow. Terus di sini ngapain? Ini Ya, sedang belanja. Biasanya tidak ada pasar-pasar seperti di Indonesia lagi. Ya. Cuma ini 2 kali seminggu. Dua kali Tidak ada seminggu. di setiap kota seperti di Indonesia bisa beli setiap hari yang segar. Oh, pasar Jadi, becek maksudnya? ya. Indonesia. Di sini Jadi tidak di sini ada harus cari seperti ya model segini. ya? Oke. Hey. Di sini Nice to ngapain? meet you. Di sini kita lagi kebetulan bekerja sama dengan pemerintah Swiss. Jadi kita sambil punya program, kita mau mengulas tentang daerah di Swiss dan tentunya kuliner. Ya, like, tadi udah bahas tentang Swiss cheese. Keju, iya dong. Harus, di Indonesia kan susah. So, Ya, pleasure to see you. have a good time. To meet you. Goodbye. Pleasure to meet you too. Putra. Bye-bye. I see you. Ya, selamat jalan. Sama-sama. Gila ya, nggak nyangka ketemu orang Indonesia dan dia mungkin orang Switzerland tapi suaminya orang Indonesia, anaknya aja namanya Putra kalau nggak salah tadi. Oke, kita akan jalan-jalan lagi sedikit dan we're gonna explore the city. Cool. Zurich menawarkan berbagai pemandangan indah. Salah satunya yang dapat kita nikmati dari Uetliberg, menara yang berada di 2.850 kaki di atas permukaan laut.
Daerah pegunungan ini menawarkan keindahan alam dan kota Zurich. Juga tidak ketinggalan Danau Zurich dan pegunungan Alpen. Hey, sayang sekali saya tidak bisa share apa yang saya lihat di sini pada kalian semua, tapi just a broad one. Kita sekarang ada di Uexliberg, di mana poin tertinggi dekat kota Zurich. Tadi kita naik train, kurang lebih 30 menit dari main train station. This is what we're gonna see, ya. So, we got the kota yang biasa kita nyebrang jembatan, perbatasan antara lake dengan river, dengan sungainya itu pas di bawah situ. Di belakang kita, sekarang ke depan saya itu adalah pegunungan Alpen. Sangat indah. Saya tadi bercanda, saya bilang ini kayak di film Game of Thrones, which is the wall of the watchman. Wah, karena indah sekali ya, dan gunung es all year round tentunya. Nah, bisa dilihat kurang lebih, ya itulah kota Zurich. Cool. Dan di sini, di atas ini, belakang kita nih ada tower untuk naik ke atas, untuk lihat lebih tinggi lagi jika ingin mendapat pemandangan yang penuh, tanpa terpotong oleh pohon mungkin. So, yeah, I wish Jakarta ada something like this ya. Tidak jauh dari kota Zurich, sekitar 1 jam perjalanan dengan kereta adalah kota St. Gallen. Kota yang menjadi pusat pengembangan budaya semenjak abad ke-8 ini adalah kota ke-7 terbesar di Swiss. Gereja yang berdiri di jantung kota St. Gallen ini telah berdiri semenjak abad ke-10. Keindahan arsitektur katedral yang bergaya barok ala Eropa ini telah dikenal dunia dan bahkan telah dinobatkan menjadi UNESCO World Cultural Heritage Site. So please tell me a little bit about this cathedral, because I'm really amazed with the architecture. They started building it in 1755 and they inaugurated it in 1786. So you see, it took 31 years. And so the decoration is really magnificent because the best artists from southern Germany and from Switzerland worked here in this church. So, sudah dijelaskan tadi kalau untuk membangun gereja ini saja diperlukan 31 tahun ya. Dulu pilgrims atau penduduk biasa itu semua kita duduk di bagian belakang, di mana bagian depan itu dikhususkan untuk para biarawan atau pastor-pastor dekat dengan bagian paduan suara ya. Dan sekarang kita akan menuju ke perpustakaan yang sangat terkenal, bukan hanya di St. Gallen tetapi Switzerland, the whole Switzerland, bahkan di Eropa, benua Eropa. Oke, shall we? Yes. Let's go, perpustakaan. Perpustakaan yang didesain oleh arsitek Peter Thom dengan gaya rokoko ini dianggap sebagai ruangan paling indah dengan gaya Swiss dan adalah salah satu ruangan perpustakaan paling sempurna di seluruh dunia. Perpustakaan yang dibangun oleh Saint Otmar ini menyimpan berbagai koleksi tertua di Swiss dan merupakan perpustakaan biara terpenting di dunia. Perpustakaan ini menyimpan lebih dari 2.100 manuskrip yang berasal dari abad ke-8 sampai dengan abad ke-15. Now that we are inside the library, what do you call the library? Well, actually, it is called the Stiftsbibliothek in German, and in English we call it the Library of the former Abbey of St. Gallen. So the monks they lived here before, right? They used to live in this building. In this building. All yeah. around the quadrangle. This is where they lived, actually where they spent all their life, more or less, Yeah. as long as the abbey was still open. Today it is now a school for boys. School for The boys. building itself is a school for boys, but the library is still the abbey library. Jadi sekarang ini karena monasteri sudah tidak ada, ini bangunan sekarang dipergunakan untuk sekolah khususnya anak laki-laki. Dan perpustakaan ini sendiri juga tetap buka untuk umum, tetapi hanya untuk look around. Dan bisa dilihat di sini kita harus memakai
sendal lagi ya setelah kita pakai sepatu karena untuk menjaga, memprotek daripada Exactly. this floor yang sangat genuine, it's still the original. Yes, it's the original. Bayangkan, udah berapa ratus tahun yang lalu ini, ya. So, You see, there was no paper here in earlier times. Okay. Paper only came to St. Gallen in the 14th century. And so the only thing really that was available here was animal skin, was parchment. so we look- this is animal skin. this is animal The skin, sheep. yes. This is the sheep, Okay. absolutely. Jadi bisa dilihat ya, itu kulit binatang itu yang dari biri-biri atau domba lah ya, adalah yang dipergunakan di buku ini, di eksibisi ini ya. Sebelum abad ke-14, Saint Gallen belum ada kertas. Jadi mereka menulis semua di atas kulit binatang tersebut. Jadi buku ini tidak hanya untuk ditulis dan dibaca, ternyata kan ini untuk di-show, dipamerkan ya. Bisa dilihat lukisannya ya. Bukunya indah and it's beautifully made. Very beautifully made. But they all both in Latin.